Setiap hari tentunya kita memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi bisa diperoleh dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang nantinya diolah menjadi energi oleh tubuh kita. Karena terjadi sebuah proses di dalam sistem pencernaan, makanan yang kita konsumsi pastinya akan berbeda mulai dari bentuk, rasa, aroma, dan teksturnya. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan terdiri dari organ-organ yang memiliki peranan masing-masing dalam mengolah makanan. Kira-kira seperti apa proses pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh manusia? Yuk simak pembahasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibnu Faisal dalam channel Faisal Mat. Kali ini kita akan belajar IPA tentang organ pencernaan pada manusia. Materi ini telah kita pelajari di kelas 5 SD dan menjadi materi ujian sekolah kelas 6 tahun 2023. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir adalah anus. Yuk kita mulai saja dari organ pertama, yaitu mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat memasukkan makanan ke dalam tubuh. Di dalam mulut terdapat organ pendukung seperti lidah dan gigi dalam proses pencernaan makanan baik secara mekanik dan kimiawi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih halus dan tidak berbahaya untuk tubuh. Lidah berfungsi mengatur letak makanan saat mengunyah, membantu menelan makanan, dan mengecap berbagai rasa makanan seperti rasa manis, pahit, asam, dan asin. Di dalam mulut terdapat kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah atas dan kelenjar ludah bawah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Setelah dari mulut, makanan menuju kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan, sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung 3 enzim pencernaan, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan enzim asam klorida atau HCl. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, sedangkan enzim asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman atau bakteri yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di dalam usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang karena panjangnya hingga 6-7 meter.
Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Di dalam usus halus juga terdapat getah pankreas yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di dalam usus halus terdapat usus penyerapan yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari-sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, pencernaan makanan menuju ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli atau E. coli yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Rektum merupakan tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum berisi penuh oleh feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan merasa ingin buang air besar. Organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Demikian penjelasan tentang organ pencernaan pada manusia. Jika ada pertanyaan tentang materi ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Semangat terus untuk belajar demi menggapai cita-cita setinggi langit. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses.